Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilabila Dinita dari kelas 12-8, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan 4 soal transformasi geometri, yaitu tugas matematika umum dari Bu Hanif. 4 soal transformasi geometri ini terdiri dari translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Garis Y sama dengan 6x plus 4 ditranslasikan oleh T, 2, dan 0. Persamaan fungsi hasil translasinya adalah, kita tahu kalau teori umumnya translasi itu adalah x titik x, y ditranslasikan oleh a, b itu menghasilkan x plus a dan y plus b. Tapi ini bentuknya fungsi, gimana dong ngerjainnya? Jelas mudah. Kuncinya kita perlu mencari nilai x dan y nya, yang setelahnya akan kita substitusi ke garis y sama dengan 6x plus 4. Gimana sih nyari x dan y nya? Nah, kita pakai konsep awal tadi ya, yang x plus a sama dengan x aksen. Kita tahu t nya itu 2 dan 0, jadi x plus a nya berapa? X plus 2 menghasilkan x aksen. Nah, x nya ini menjadi x aksen min 2. Lalu b nya kan 0, jadi y plus 0 sama dengan y aksen, y sama dengan y aksen min 0. Lalu kita tahu nih fx kan sama dengan y ya, jadi kita masukkan y ke fx. Lalu y nya kita tahu y aksen min 0, x nya kita tahu x aksen min 2. Kita masukkan y aksen min 0 sama dengan 6 dikali x aksen min 2 ditambah 4. 6 nya kita kalikan dengan x aksen min 2. Lalu kita menghasilkan y aksen min 0 sama dengan 6x aksen min 12 plus 4. Nah, min 12 plus 4 ini bisa kita hitung, 0 nya pindah ruas menjadi plus 0. Lalu kita memperoleh persamaan fungsi hasil translasi atau bayangan hasil translasinya menjadi y aksen sama dengan 6x aksen min 8. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 9 direfleksikan terhadap sumbu x. Hasil refleksi fungsi tersebut adalah, nah, kita udah memasuki ke soal refleksi. Kita harus tahu dulu rumus refleksi terhadap sumbu x itu bagaimana. Di sini saya menggunakan matriks untuk mempermudah. Untuk rumus refleksi terhadap sumbu x, yaitu x aksen y aksen sama dengan 1, 0 min 1 dikali x dan y. Jangan lupa dikasih kurung ya, karena jika tidak dikasih kurung akan amburadul semua. Kita udah tahu rumus refleksi terhadap sumbu x nya tersebut. Lalu kita cari juga lagi x aksen dan y aksennya, tentu saja. Kita tulis lagi x aksen y aksen sama dengan 1, 0 min 1 dikali x y. Nah, kita tahu perkalian matriks ya, 1 dikali x, x ditambah 0 dikali y, 0. Jadi x plus 0 sama dengan x, jadi x aksennya menghasilkan x. Lalu y aksen, 0 dikali x, 0 ditambah min 1 dikali y, min y. 0 ditambah min y menghasilkan min y. Kita menghasilkan y aksen sama dengan min y. Min y aksen sama dengan y. Harus pinter-pinter untuk pilih ruas ya. Nah, kita udah ketemu nih nilai x sama y nya. Kita substitusikan ke fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 9. Jangan lupa fx itu y ya. Kita masukkan y nya itu min y aksen dan x nya itu x aksen. Lalu menghasilkan min y aksen sama dengan x aksen kuadrat plus 9. Karena y aksennya ini masih berbentuk negatif, kita perlu mengubahnya ke bentuk positif dengan membagikan semua ruas dengan negatif 1. Menghasilkan min y aksen dibagi minus 1 menjadi y aksen, x aksen kuadrat dibagi minus 1 menjadi minus x
aksen kuadrat plus 9 dibagi minus 1 menjadi minus 9. Jadi hasil refleksi fungsi tersebut atau hasil bayangan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 9 yaitu y aksen sama dengan x aksen kuadrat min 9. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 dirotasikan di pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Hasil rotasi fungsi tersebut adalah, nah kita sudah memasuki soal rotasi nih. Kita perlu tahu rumus matriks atau rumus apapun itu mengenai rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam itu seperti apa. Nah, di situ sudah saya tulis x aksen y aksen 0 min 1 0 dikali x y. Itu adalah rumus rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nanti rumus rotasi 90 derajat searah jarum jam dan rumus rotasi 180 derajat, rumus rotasi 270 derajat, rumus rotasi 360 derajat itu akan berbeda lagi. Tapi di sini saya hanya mencantumkan soal menggunakan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan rumusnya tersebut. Kita tulis lagi x aksen y aksen sama dengan 0 min 1 1 0 dikali x dan y. Tentu lagi dan lagi kita harus mencari x dan y nya terlebih dahulu. X aksen 0 dikali x itu 0 ditambah min 1 kali y sama dengan min y. X aksen sama dengan min y sama dengan min x aksen sama dengan y. Kita udah tahu nilai y nya. Yang kedua, y aksen sama dengan 1 dikali x ditambah 0 kali y, 0. X tambah 0 itu x. Jadi y aksen sama dengan x. Kita udah ketemu nilai x dan y nya. Lalu kita masukkan ke fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4. Jangan lupa fx itu sama dengan y. Y nya itu minus x aksen dan x nya itu y aksen. Kita masukkan ke persamaan. Min x aksen sama dengan y aksen kuadrat min 5y aksen plus 4. Kita kalikan menjadi min x aksen sama dengan y aksen kuadrat min 5y aksen plus 4. 4 nya dipindah ruas menjadi min x aksen min 4 sama dengan y aksen kuadrat min 5y aksen. Nah, terus bagaimana nih? Di sini saya menggunakan cara dengan melengkapi kuadrat sempurna yang rumusnya itu b per 2 pangkat 2. Di ruas kiri kan nggak ada b nya ya, dia langsung c ya. Kita lihat di ruas kanan itu ada b nya yaitu minus 5. Jadi kita pakai itu, kita masukkan ke rumus kuadrat sempurna yaitu b per 2 pangkat 2, b nya yaitu min 5 per 2 pangkat 2. Min 5 pangkat 2 25, 2 pangkat 2 4. Kita sudah mendapatkan kuadrat sempurnanya. Nah, kuadrat sempurnanya ini diapain? Kita tambahkan ke ruas kiri dan ruas kanan. Ini namanya melengkapi kuadrat sempurna ya, jadi harus ditambahkan. Lalu kita tambahkan kuadrat sempurnanya menjadi min x aksen min 4 ditambah 25 per 4 sama dengan y aksen kuadrat dikurangi 5y aksen plus 25 per 4. Nah, seperti itu. Nah, di ruas kiri ini terlihat minus 4 plus 25 per 4 ini bisa ditambahkan ya. Kita tambahkan menghasilkan minus x aksen plus 9 per 4. Nah, yang di ruas kanan kita tetap. Nah, kan ini yang di ruas kanan ini bentuknya fungsi kuadrat kan, jadi bisa apa? Bisa difaktorkan. Nah, di ruas kiri bukan fungsi kuadrat, jelas tidak bisa difaktorkan, jadi ruas kirinya diem dulu. Nah, kita menghasilkan min x aksen plus y per 4 sama dengan y aksen min 5 per 2 pangkat 2.
Ini dari hasil pemfaktorannya ya. Pemfaktoran dari Y aksen kuadrat min 5Y aksen plus 25/4. Jikalau kamu belum bisa cara pemfaktoran fungsi kuadrat, silahkan belajar sendiri. Oke. Nah, kita akan mencari nilai Y aksennya kan, karena fx kan sama dengan Y. Jadi fungsi bayangannya kan Y aksen. Nah, Y aksennya kan itu masih bentuk kuadrat. Kita gimana ya? Kita kalikan akar 1 dong. Kuadrat kalau dikalikan akar gini, akar kalau dikuadratkan hilang kan akarnya. Nah, jadi kuadrat dikalikan akar hilang dong kuadratnya. Nah, gitu. Nah, kita kalikan akar 1 minus x aksen plus 9/4 kalikan akar 1 menghasilkan akar minus x aksen plus 9/4. Lalu yang Y aksen min 5/2 kuadrat dikalikan akar 1, akarnya hilang kan, jadi Y aksen min 5/2. Nah, min 5/2 nya kan bisa benda ruas nih, kita berikan ruas saja, tapi beliau tidak ikut akar karena beda kesatuan. Nah, kita memperoleh bayangan hasil rotasi fungsi tersebut menjadi akar min x aksen plus 9/4 plus 5/2 sama dengan Y aksen gitu. Kita sudah menemukan hasil rotasi fungsi tersebut atau hasil bayangan rotasi tersebut. Lanjut ke soal yang terakhir, soal ke-4. Fungsi fx sama dengan 2x min 1 didilatasi dengan pusat P 0,0 dan menghasilkan bayangan f aksen x sama dengan 2x min 5. Berapakah faktor skalanya? Ini soal yang wow sekali ya. Kita harus menentukan faktor skalanya. Jikalau kalian tidak bisa menguasai soal-soal transformasi geometri yang dasar yang dari titik-titik itu, kalian justru kemungkinan tidak bisa akan mengerjakan soal ini karena dasarnya dari kalian mempelajari translasi geometri yang dari titik. Lagi dan lagi kita harus tahu rumus dilatasi dengan pusat A, B. Jadi sudah saya terterakan. X aksen Y aksen sama dengan K 0K dikali X min A Y min B plus AB. Nanti kalau pusatnya 0,0 beda lagi jelasnya. Ini kan pusatnya A, B ya. Nanti selebihnya kalian baca sendiri, oke. Nah, K itu apa? K itu skalanya dong. Lalu kita apa lagi? Nyari X dan Y-nya lagi. Nah, kita masukkan kan, itu kan pusatnya udah diketahui 0,3. Jadi kan pusatnya bukan 0,0, pusatnya A, B dong. Lalu kita masukkan X aksen Y aksen sama dengan K. K-nya kan yang dicari, jadi K 0K dikali X min 0 Y min 3 ditambah 0,3 gitu. X aksen K dikali X min 0 KX min 0 jadinya KX. Nah, kita mencari X, jadi K-nya dipindah ruas menjadi X sama dengan X aksen per K. Lalu kita nyari yang Y-nya. Y aksen sama dengan 0 dikali X min 0 ditambah 0, 0. K dikali Y min 3 plus 3 itu adalah KY min 3K plus 3. Nah, kita pindahkan 3-nya ke ruas kiri. Jadi Y aksen sama Y aksen min 3 sama dengan K-nya kan itu KY min 3K. K-nya bisa apa? Bisa dikeluarkan dong jelasnya. Y aksen min 3 sama dengan K kurung kita keluarkan ya, K-nya menjadi K dikali Y min 3 ya. Kenapa kok bisa dikeluarkan jadi K sama dengan K dikali Y min 3? Ya kalian lihat sendiri aja itu nanti. K dikali Y min 3 itu kalau dikalikan kan menjadi KY min 3K atau nah gitu, kita dikeluarkan aja. Nah K-nya kan dikali tuh ya ruasin dong, jadi dibagi Y aksen min 3 per K
sama dengan Y min 3. Nah, min 3 nya kan bisa dipindah ruas lagi. Jadi Y aksen min 3 per K plus 3 sama dengan Y aksen min 3 per K plus 3 itu beda kesatuan ya. Lalu kita sudah menemukan nilai X dan Y nya. Tugas kita ada memasukkannya. Jangan lupa fx itu sama dengan Y. Kita peroleh X nya itu X aksen per K dan Y nya itu Y aksen min 3 per K plus 3. Nah, kita masukkan ke fungsi fx sama dengan 2x min 1. Nah, Y nya Y aksen min 3 per K plus K, maaf, Y aksen min 3 per K plus 3 ditambah 2 dikali X aksen per K min 1. Nah, plus 3 nya nih bisa dipindah ruaskan ya. Jadi Y aksen min 3 per K sama dengan 2X aksen per K minus 1 minus 3, atau dikurangi 1 dikurangi 3, sama aja ya. Lalu kita memperoleh minus 1 dikurangi minus 3 itu menghasilkan minus 4. Jadi langsung aja ya kita pindah ruaskan K nya yang di Y aksen min 3 dipindah ruas ke ruas kanan. Jadi Y aksen min 3 sama dengan 2X aksen per K min 4 dikali K. Nah, kita kalikan nih dengan K. Y aksen min 3 2X aksen per K dikali K, kan K nya hilang, jadi 2X aksen, lalu min K dikali K min 4K. Nah, kita mendapatkan Y aksen min 3 sama dengan 2X aksen min 4K. Min 3 nya bisa dipindah ruaskan, jadi Y aksen sama dengan 2X aksen min 4K plus 3. Nah, F aksen itu kan sama dengan fx itu kan sama dengan F aksen X kan. Tadi kok F aksen aja loh, gimana? Kita kan tadi udah substitusi fx nya kan, menghasilkan Y aksen sama dengan 2X aksen min 4K plus 3. Nah, kita juga tahu bayangannya itu 2X min 5, yaitu F aksen X nya. Kita tulis F aksen sama dengan F aksen X. Hasil fx nya itu 2x aksen min 4x plus 3. Kita masukkan di situ sama dengan bayangannya 2x min 5. Nah, bentuknya fungsi kan ada A, ada B, ada C. Ada A, ada B, ada C kan. Nah, A-nya kan ini 2x aksen sama 2x. B-nya di sini, B dan C-nya di sini ada min 4K plus K sama plus 0 min 5. Karena dia min 0, jadi dia tidak diterterakan di sini. Nah, langsung aja ya, berarti kan kalau seperti itu menandakan ruas kanan dan ruas kirinya kan sama. Kita bisa mencari nilai K dari situ. Kita tahu minus 4K plus 3 itu sama dengan minus 5, karena dia memuat B dan C. Minus 5 pun juga gitu, memuat B dan C. Nah, kita tulis min 4K plus 3 sama dengan min 5. Kenapa nolnya kok nggak ada loh? 0 ditambah minus 5 hasilnya tetap minus 5. Jadi nggak usah ditulis nolnya, kita langsung minus 5 aja. Minus 4K 3 nya pindah ruas jadi minus 5 minus 3. Minus 4K sama dengan minus 8. K nya minus 8 dibagi minus 4, K nya menghasilkan 2. Begitu. Kita sudah menyelesaikan 4 soal transformasi geometri, yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Semoga ilmu atau soal yang saya kemukakan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jikalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan ya, karena saya lagi sariawan, ngomongnya lagi belibet. Sekian dari saya akhiri tugas video ini dari Banif. Terima kasih Banif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah menonton.